Bawa payung nggak? Nggak ada yang bawa payung. Udah bilang belum? Apa? Udah semua? Udah bilang Cina? Udah bilang? Udah kasih? Apaan? Apaan? Sok habis makan cukur. Siap-siap. Nanti setelah ini yang berempat latihan lagi, dimantapkan. Cukur sudah, besok mungkin tidak sempat latihan lagi. Dicukur mandi langsung pakai kain putih. Udah tidak perlu pakai baju lah, dalam mobil nggak kelihatan orang. Seperti mau naik haji, nggak usah pakai, nggak ada yang pakai kolor ya, nggak usah pakai kolor. Nanti nggak ada yang mau simpan bekas kalian. Ini aku pulang, makanya nggak usah pakai ke sana, nggak usah bawa-bawa. Dimandi, ganti baju semua, aku pulang. Ada uang apa, HP dan full, nggak usah dibawa. Bawa diri aja. Dibalik lagi ke sini. Genting belakang. Sementara ini kita pakai di lantai bawah dulu. Nah, karena mau ada perbaikan. Mungkin juga sampai tahun depan, sampai akhir tahun, sampai tahun baru mungkin. Nah, bawah. Nah, tapi lihat sikon lah gimana nanti tahun baru. Meditasi di mana? Tidak hujan atau apa, mungkin kita bisa buat di luar atau gimana. Sekarang sudah berapa yang libur? Berapa orang yang sudah libur? Sudah hampir semua libur ya. Tinggal di tanggal 19 bisa liburan sampai tanggal berapa? Januari sampai tanggal berapa? 6 ya? 5, 4, 6. Lumayan lah, ada setengah bulan. Nah itulah buat kalian latihan. Tidak ada kegiatan di sekolah, libur bukan berarti tidak belajar. Nah, tetap dimanapun belajar, tetap mata lihat, telinga dengar, nah, pikiran berpikir. Mana yang bisa dibantu, yang tidak ada kegiatan di rumah, ya bantu orang tua. Nah, apalagi yang sudah cukup besar, cukup bisa buat bersihkan rumah, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa cuci piring, bisa cuci baju. Nah, itu bantu-bantu orang tua. Kemarin biasanya kan di sekolah, nah, namanya sekolah mungkin juga butuh energi, nah, capek dan sebagainya. Oke, kali ini kita libur, nah itu bisa pakai untuk bantu. Saya punya adik juga bisa jaga adik, bantu ringankan beban orang tua. Nah, siapa yang jadi samanera, siapa yang jadi brahmacari ini juga tuh sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar pakai jubah tinggal di wihara.
atau pakai baju putih tinggal di wihara, kan cuma seperti itu. Tapi harus bisa punya sila, punya pengendalian diri. Namanya wihara itu tempat untuk membina diri, lalu meluruskan sifat. Jadi jangan sampai sayang, sudah berkorban waktu, sudah berkorban tenaga, sudah berkorban banyak hal, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, perlu diingat-ingat, jangan sampai melakukan apa itu sia-sia. Sekarang latihan duduk meditasi, tenangkan pikiran. Sudah diberitahukan mana tugas-tugasnya, mana yang harus dijalankan. Sekarang waktunya untuk fokus pada apa yang dapat diperoleh pada saat ini, hanya pada momen saat ini. Adalah saat yang terbaik. Nah, satu-satunya hal yang kita miliki adalah saat ini, bukan masa depan, bukan masa lalu. Karena masa depan belum tentu ada bagi diri kita sampai ke sana. Yang terpenting adalah saat ini kita masih hidup, kita masih memiliki nafas masuk, nafas keluar. Saat itulah kita renungkan sebaik mungkin, sadari sebaik mungkin untuk jadi anak yang baik, yang dapat tinggal atau hidup dengan memiliki pegangan. Nah, kalau sudah bisa cari ketenangan di dalam diri, pastinya tidak perlu cari yang berada di luar, karena di dalam itu sudah penuh, sudah puas, sudah cukup. Baik, kita latihan yang seperti ini, puas dengan apa yang sudah ada, dapat merasa cukup, tahu apa itu cukup. Karena umumnya banyak dari kita menderita itu bukan karena memiliki sesuatu dalam jumlah yang kurang, tetapi karena memiliki sesuatu itu terlalu banyak, makanya menderita. Ingin ini, ingin itu, baju ini, baju itu, sampai satu lemari. Ujung-ujungnya bikin menderita sendiri, bingung mau pakai yang mana. Tapi kalau misalnya tahu batasan, kira-kira segini cukup, juga hanya jaga apa yang dimiliki segitu. Kayak sama anak pakai jubah satu atau dua sudah cukup pakai. Mau ke tempat seperti apapun pakai jubah ini. Mau ke tempat orang ulang tahun, mau ke tempat orang meninggal, mau ke rumah sakit, mau ke rumah duka, mau kemanapun juga pakai ini, pakai jubah yang sama, baju yang sama. Jadi tidak repot mau pilih ini, pilih yang mana, mau pilih warna apa, tidak perlu repot. Itulah jadinya bahagia, tidak khawatir apa-apa. Kalian walaupun tidak demikian, kita setidaknya tahu. Kita harus lihat tempat, lokasi. Ya, datang ke wihara, lihat berpakaian seperti apa, belajar tahu. Kalau datang ke wihara bukan seperti datang ke pantai, bukan seperti datang ke department store, seperti ke mall. Dijaga cara berpakaiannya, ke celana panjang, walaupun tidak sampai tertutup semua, tapi setidaknya yang cukup sopan. Itu datang ke wihara
layaknya orang yang mengerti, tahu di mana tempat, tahu waktu, tahu orang-orang di sekelilingnya. Sekarang tenangkan batin lagi. Ini tugas kita masing-masing. Siapa mau bahagia harus melakukannya sendiri, harus mencarinya sendiri, harus lihat ke dalam diri sendiri. Apa yang diri ini inginkan, apa yang menjadi karakter yang paling diinginkan oleh diri ini. Ingin menjadi orang seperti apa? Di sanalah akan menemukan jawabannya. Tidak akan salah jalan kalau tetap sadar. Kuncinya satu saja, yaitu punya sati, punya kesadaran. Jangan sampai terjebak oleh nafsu, oleh kebencian, oleh kegelapan batin. Harus berusaha untuk terus-menerus menyadari momen saat ini. Anda masuk, lalu kemudian keluar. Ada muncul, lalu kemudian padam. Ada timbul, lalu kemudian lenyap. Sama seperti napas kita, buto, buto. Napas masuk, napas keluar. Napas hanya sekedar napas, hanya sekedar angin yang membawa kehidupan bagi diri kita. Makanya kita perhatikan itu sebagai objek atau pegangan, agar pikiran kita punya fokus. Kalau pikiran dibiarkan kosong, nah itu namanya bukan meditasi. Karena meditasi itu harus sadar, punya kesadaran, tahu posisi saat ini, tahu bagian-bagian mana saja dari tubuh ini yang merasa sakit, yang merasa pegal, juga diketahui. Bukan berarti duduk tidak merasakan apa-apa. Tetap sadar, diketahui, kemudian dilepaskan. Karena mengetahui bahwa tubuh ini memanglah demikian adanya. Diratapi maupun tidak diratapi juga akan tetap demikian adanya. Tidak akan menjadi solusi. Ada rasa sakit lalu menangis juga tidak menghilangkan rasa sakit. Yang ada malah memperburuk keadaan, menambah penderitaan. Tapi kalau bisa lihat dengan jelas rasa sakit sebagai rasa sakit, lalu lepaskan, nah itulah akan ketemu kebahagiaan. Walaupun di luar begitu besar penderitaan yang merundung, namun tidak sampai ke hati. Batin itu tidak goyah sama sekali, tidak takut, sama sekali tidak menderita. Inilah latihan kita yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk menyadari itu semua. Duka, apa itu duka? Nah itu disadari. Kalau tidak tahu duka, tidak bisa lihat dhamma. Harus lihat duka dulu, baru paham dhamma. Namanya praktek dalam Buddha Sasana ini. Praktek dalam Buddha Sasana bukanlah praktek senang-senang, bukan praktek hura-hura, ketawa ketiwi. Ini praktek untuk fokus, hening, menyadari kenyataan yang sebenarnya. 4 Arya saja. Duka, sebab dari munculnya duka, akhir daripada duka,
Lalu jalan untuk mengakhiri duka. Inilah yang perlu untuk direnungkan dan dipahami sebagai seorang yang melaksanakan praktek dalam Buddha Sasana. Dan selanjutnya lanjut meditasi, tetap tenangkan batin sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah waktunya untuk selesai.